Ya, halo Monsters. Balik lagi bareng aku El di Montase Review No Movie No Life. Ya, kali ini aku bakal review film Asia, lebih tepatnya film Korea. Judulnya Along with the Gods. Udah ada yang nonton? Udah ada yang tahu? Ada yang tahu? Along with the Gods, the two world, dua dunia. Film drama fantasi yang disutradarai oleh Kim Yong Hwa. Film ini tuh diadaptasi dari serial webkomik. Judul webkomiknya itu Singhwa Hamge, karya Ju Ho Min. Film yang The Two World, dua dunia ini merupakan film pembuka atau film pertama sebelum nanti ada sequelnya yang judulnya itu The Last 49 Days. Film ini dibintangi oleh sederet aktor papan atas, pokoknya banyak banget aktor aktris jagoan di Korea. Salah satunya ya ada Ha Jung Woo, Cha Tae Hyun, Ju Ji Ho, Kim Hang Gi, Do Kyung So, Lee Jung Jae, Kim Dong Woo, dan Lee Jeon Hyuk. Jadi film ini berkisah tentang seorang pria bernama Ja Hong, ya warga biasa, dan dia seorang pemadam kebakaran yang sedang nyelamatin anak kecil. Jadi dia meninggal karena menyelamatkan anak kecil itu dari kebakaran. Datanglah dua orang malaikat maut yang bawa dia ke nirwana untuk disidang. Jadi ceritanya tuh setelah meninggal orang-orang itu bakal menghadapi persidangan. Jadi di situ ada 7 macam percobaan yang mana itu lamanya 49 hari di dunia nyata. 7 macam percobaan ini yang bakal nentuin arwah ini bakal ke surga atau ke neraka. Hampir seluruh ceritanya kita bakal dibawa untuk melihat 7 macam percobaan itu yang dialami oleh si tokohnya. Sebenarnya ceritanya tuh menarik tentang proses peradilan setelah kematian terhadap segala dosa, semua dosa yang pernah dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi film ini nggak cuma melulu ceritanya lagi di dunia sana, cuman ada juga hubungannya sama dunia nyata. Jadi terkoneksi gitu. Di film ini dua dunia ini terkoneksi. Sebenarnya ide reinkarnasi atau afterlife sendiri itu bukan hal baru ya. Maksudnya dari tiap film mereka punya ide tersendiri, menjabarkan secara tersendiri afterlife tuh kayak gimana sih. Tiap film kan beda-beda. Nah di film ini mereka menjabarkan kalau setelah kematian itu bakal ada 7 percobaan yang harus mesti harus dilewatin semua manusia, dan setelahnya mereka bakal dapat tiket reinkarnasi atau mereka bakal jatuh dan dijadikan malaikat maut. Jadi bakal muter di situ aja tanpa ada kesempatan untuk reinkarnasi. Motif tiap dosa yang dialamin sama si tokoh utama. Jadi kan ada 7 percobaan, jadi ada 7 macam dosa yang dilakukan oleh si tokoh utama itu terkesan memaksa. Jadi kayak dosa-dosa yang dilakukan itu tuh sebenarnya bentuk kesalahpahaman yang mana jadi kelihatannya para dewa-dewinya itu apa nggak bisa bedain sih dia itu beneran ngelakuin dosa itu atau itu tuh sebenarnya nggak sengaja gitu. Jadi di sini dewa-dewinya tuh kelihatan kayak manusia biasa yang berpikiran sempit, kayak oh kamu pernah ngelakuin ini berarti kamu salah, kayak gitu tuh loh. Padahal sebenarnya dia ngelakuin itu karena entah itu terpaksa atau ternyata itu tuh dia dijebak dan segala macem. Jadi motifnya tuh kurang kuat, motif tiap dosa yang dilakukan sama si tokohnya itu kurang kuat. Jadi terkesan kayak kan dia sebenarnya kayak gini, kok si dewanya kayak gitu, kayak menghakimi secara sepihak gitu. Padahal
di situ kan diceritanya si dewa-dewinya kan bisa melihat sudut yang berbeda-beda gitu loh. Jadi selama pengadilan itu juga ada sisipan-sisipan humor ya, biasalah biar nggak tegang-tegang banget. Cuman kadang humornya tuh humor yang oke, fix, oke, hahaha, kayak gitulah. Ada yang satu di satu persidangan cuma humor aja, jadi kesannya kok kayak ini serius sidang dosan loh, tapi jadinya kayak bercandaan gitu deh. Ya bisa dibilang juga filmnya ada humornya lah, nggak seserius seperti film-film fantasi lainnya, jadi tetap ada sisipan humor yang kadang di situ terlalu berlebihan. Untuk acting pemain no comment, dan di situ juga tahu sendiri, di situ ada Do Kyung So yang mana termasuk idol yang punya fanbase gede juga. Jadi bisa dibilang film ini laris manis karena ya mungkin salah satunya ada satu tokoh itu yang emang di situ Do Kyung So berperan cukup penting di dalam filmnya. Dia lumayan banyak dapat screen lah. Di situ bisa jadi salah satu faktor kenapa film itu laris, karena ya fanbase-nya EXO-L itu sangat-sangatlah besar. Meskipun ya motif cerita jadi salah satu kelemahannya, tapi adalah pesan moral yang bisa kita dapetin dari film itu. Soalnya kan film itu juga sebenarnya ada pesan moral yang bercerita tentang keluarga. Nah, terutama pas ini ya, mau adegan klimaks tuh, di situ penonton tuh udah yang kayak bengek semua pokoknya di dalam bioskop. Sisipan komedi menjadi penghibur selain aksi, teleportasi, dan CGI yang setengah-setengah. Juga sedikit demi sedikit misteri tentang dua dunia itu mulai terpecahkan, dan nantinya yang bakal nyambung ke film keduanya yang The Last 49 Days. Film ini juga mencoba menyampaikan pesan moral yang mana itu tentang persoalan manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup rukun, peduli dengan sesama, dan membantu tanpa pamrih, juga saling memaafkan. Ya, kurang lebih pesan moralnya di situ. Meskipun ada beberapa adegan yang visualnya masih terlihat sangat artifisial, tapi film ini sebenarnya punya pesan yang bagus buat kita semua sebagai makhluk sosial. Buat kalian yang pengen baca review-review film, bisa cek website kami di montasefilm.com. Di sana banyak banget review-review terbaru dari film-film terbaru, dan juga news yang update, artikel-artikel yang update bisa kalian cek di montasefilm.com. Di sana lengkap, juga ada artikel pas, ada fokus, pokoknya banyak banget lah artikel yang menarik buat dibaca, dan semuanya itu tentang film. Jadi semisal kalian ragu mau nonton film, pengen baca dulu reviewnya, ada nggak ya yang nge-review, cek aja di montasefilm.com. Juga jangan lupa follow Instagram kita di @montasefilm. Di situ juga kita bakal share review-review terbaru kita, review-review, ada news juga di situ. Pokoknya di Montasefilm juga diupdate selalu. Oke, see you. Bye bye.